Bandung, lautan sampah lagi. Itulah topik kita di perbincangan sore hari ini bersama dengan dua orang narasumber di studio kami. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin berinteraksi langsung bersama kami 022-200-4774 sudah kami buka, silakan. Dan tadi sebelum jeda juga sudah ada Pak Wahyudin, ya. Ini masyarakat yang menelpon juga ada keluhan lagi seperti tadi Bu Rena katakan juga ya, keterbukaan itu juga penting terkait dengan dana tersebut. Tanggapannya seperti apa Pak Wahyudin? Ya, jadi yang pertama yang perlu kita pahami sebetulnya kita bicara konsep dulu ya mungkin ya. Bahwa urusan sampah ini memang kompleks. Jadi ada multi pihak, multidimensi, tidak cukup hanya menyelesaikan satu bagian. Jadi seperti roda, ini saling satu dan lain saling terkait. Ada 5 aspek yang ini memang menjadi kunci pengelolaan sampah yang baik. Aspek pertama adalah kelembagaan. Nah, dalam hal ini di Kota Bandung saat ini jadi ada 2 lembaga yang concern urusan sampah. Satu DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dia akan lebih concern kepada regulator, kebijakan-kebijakan, aturan, dan juga untuk edukasi. Ya. Yang kedua, kami dari Perusahaan Daerah Kebersihan sebagai operator pelaksananya. Pelaksananya, betul. Yang kedua adalah regulasi. Jadi kelembagaan yang pertama, kedua regulasi, aturan-aturan. Di Bandung alhamdulillah sudah ada. Aturan-aturan itu tinggal dijalankan dengan baik begitu ya. Nah, yang ketiga adalah pembiayaan. Nah, ini memang yang agak sensitif ya masalah pembiayaan. Jadi memang paling menantang urusan sampah itu orang inginnya bersih. Tapi bayarnya susah gitu ya. Dan ini pun bahkan berlaku juga untuk para pihak-pihak swasta begitu ya, karena mindsetnya sampah itu sesuatu yang dibuang gitu ya. Jadi meski kemarin juga sudah ada subsidi, tapi tetap saja itu jadi hambatan sebenarnya. Masih belum ideal. Maksudnya gini, justru karena biayanya itu masih jauh dari biaya operasional sesungguhnya, maka ada subsidi dari pemerintah. Nah, ini sekalian juga sosialisasi. Yang keempat menyambung teknik operasional. Nah, jadi Bapak Ibu di pemirsa iNews juga mohon difahami bahwa di Kota Bandung saat ini memang ada 2 tim, mungkin ya kalau saya sebut tim, pengelola sampah khususnya yang rumah tinggal. Jadi kalau dari rumah menuju ke TPS itu bukan oleh PD Kebersihan, bukan oleh pemerintah kota. Itu dikelola oleh kewilayahan. Biasanya petugas RW, makanya nanti ada iuran untuk RW itu salah satunya untuk itu, pengangkutan itu. Yang kedua adalah dari TPS ke TPA. Nah, itu yang ditarik lewat retribusi karcis. Nah, biasanya besarannya tuh di 3.000 sampai 20.000 bergantung jenis rumahnya. Nah, sesungguhnya angka tarif ini pun itu masih jauh di bawah biaya operasional sesungguhnya. Itulah kenapa ada subsidi. Karena kalau mau pakai biaya sesungguhnya pasti mahal banget. Ini logikanya gini aja. Per orang itu 0,5 kg per orang per hari. Berarti kalau sebulan seorang buang sampahnya berapa kilo ya? Hampir 1 kilo ya per hari, per bulan ya. Per bulan ya. Itu dari 1 orang. Kalau rumahnya ada banyak kan lumayan. Nah, itu kan kalau kita ngirim paket barang segitu dikirim ke Sarimukti misalkan 45 kilo, kan biayanya tinggi kan. Bisa puluhan ribu kan angkanya. Nah, tapi kita kan hanya bayar sebesar 7.000 saja. Nah, itulah kenapa akhirnya ada subsidi dari pemerintah begitu. Nah, jadi itu yang keempat kaitan dengan teknis operasional. Yang kelima adalah peran serta masyarakat. Karena ini juga penting begitu ya, dan ini yang sedang digulirkan oleh Pak Ridwan Kamil, sedang kami godok juga. Jadi ada ide dari Pak Wali waktu itu sempat menyampaikan ke kita bahwa bisakah pengelolaan sampah sejak dari rumah itu sudah oleh PD Kebersihan atau pemerintah begitu, tidak oleh masyarakat. Memang nanti implikasinya nanti ke biaya diantaranya, akan ada perubahan pasti begitu ya. Tapi di satu sisi memang dari sisi pengelolaan sampah akan jadi lebih terkelola dengan baik kalau menurut saya. Hanya memang tantangannya transisi ini kan butuh effort begitu. Nah, ini masih dikaji lah kalau ini. Karena ada 1.561 RW. Jadi kebayang kalau akhirnya pemerintah take over urusan pengelolaan sampah langsung dari rumah. Terus menyiapkan 1.561 sistem baru di bawah begitu. Tapi maksudnya begini, untuk faktanya sebenarnya dalam sehari itu volume sampah baik sampah komersial maupun sampah rumah tangga itu sebenarnya berapa sih di Kota Bandung? Belum ada data yang valid 100%. Jadi sifatnya masih basisnya riset ya. Kajian terakhir dari Prof. Henry itu kurang lebih di angka 70-80% itu sampah organik dari sampah dari rumah tinggal, sisanya dari komersil dan lain-lain. Mungkin Bu Rena punya data yang baru atau data? Baik, kita tahan terlebih dahulu ya, Bu Rena, kita sambut kembali penelpon. Halo, selamat sore. Pak Rahmat, silakan Pak. Halo, selamat sore. Ya, silakan. Saya setuju dengan Bapak narasumber yang tadi, tapi ini cuma ide-ide aja, terus masalah sampah pengelolaan dari tempat ya, dari tempat awal itu dari rumah, dari hotel, dari pasar-pasar. Mungkin ada semacam proyek pencontohan lah gitu ya. Saya lihat suka pasar-pasar cari ini tuh, aduh sampahnya gila itu baunya,
Coba kalau buatlah dari rumah atau dari hotel, dari tempat-tempat tertentu dibikin pengelolaan sampah supaya nggak sampai dibuang ke tempat akhir itu. Ya, betul. Mungkin gitu aja. Supaya dilanjut gitu programnya, dilaksanakan dan jangan ide-ide aja tapi nggak ada realisasinya gitu. Tolong gitu. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat dari Kopo. Kita tanggapi dulu yang tadi. Sebetulnya sih kalau data dari kami sih mungkin kalau kita hitungannya ton hampir 1.750 ton ya Kang sehari itu sebetulnya Tergantung sampah. ya, betul. Kecuali kalau weekend bisa sampai 2.000 sampai 2.500 Kalau katanya data sampahnya. penelitian terbaru sih di 1.500-an. 1.500-an. Masih 1.500 1.600. Itu total keseluruhan. Total keseluruhan Sekota sampah Bandung. sekota Bandung. Jadi kalau weekend bisa lebih dari 1.500 itu sampahnya karena banyak pengunjung. Satu lagi yang mesti saya ingatkan kepada Kang Gun-Gun bahwa ini persoalan perubahan SOTK baru ini pun seharusnya Bandung sudah harus mempunyai master plan sampah. Karena jangan sampai ini hanya persoalan antara dinas kebersihan, dinas lingkungan hidup dan kebersihan dengan PD kebersihan. Tapi ini seharusnya Kota Bandung ini memiliki master plan sampah, di mana master plan sampah itu nanti akan menjadi rujukan bagi PD kebersihan dan dinas lingkungan hidup dan kebersihan untuk bagaimana sih mengelola sampah ini, siapa ngurusin apa, siapa ngurusin siapa, gitu. Nah itu harus ada master plan sampah ini. Jadi saya berharap sih saya sudah sempat mendengar bahwa ini di Bandung sedang menyusun master plan sampah ya Kang ya. Jadi itu saya pikir harus segera diselesaikan, harus segera disahkan oleh Pak Wali Kota sehingga Bandung punya pegangan sampah ini mau diapain. Persoalan sampah ini bukan persoalan yang gampang menurut saya. Persoalan sampah ini dibilang berat juga berat, dibilang enteng juga enteng, tapi ini harus diselesaikan oleh semua. Saya sepakat bahwa ada 5 aspek pengelolaan sampah tadi. Peran serta masyarakat ini saya lihat juga sudah mulai banyak bermunculan di Kota Bandung. Kalau tadi Pak Rahmat menyampaikan, Bapak bisa datang berkunjung ya Kang ya. Ada kawasan bebas sampah, ada kawasan-kawasan yang sudah mempunyai bank sampah di beberapa wilayahnya. Ini bisa dikunjungi sebetulnya dan saya yakin inisiatif masyarakat, peran serta masyarakat tadi yang disampaikan Kang Gun di Bandung sudah tinggi sekali. Tinggal bagaimana peran kedinasan dan peran PD kebersihan ini ada di mana. Nah ini harusnya Bandung harus segera mempunyai master plan sampah. Jangan sampai Bandung PD kebersihan bergerak sendiri, dinas lingkungan hidup dan kebersihan bergerak sendiri. Karena kalau punya master plan sampah, kedua-duanya ini bisa punya pegangan. Seperti apa sih ngurusin sampah di Kota Bandung? Ini paling penting kan Gun. Jadi saya berharap bahwa ini master plan sampah segera diselesaikan sehingga kedua instansi ini bisa punya pegangan untuk melakukan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Jangan sampai masyarakat akhirnya jadi korban karena tadi masih perubahan SOTK, kemudian yang tanggal 15 nggak ada dana, pelayanan terganggu. Nah ini jangan sampai seperti itu karena masyarakat merasa saya sudah bayar. Jangan sampai kami sudah membayar, hanya persoalan anggaran yang masyarakat nggak mau tahu itu. Pelayanan terganggu. Oke, dan sebenarnya juga master plan ini sudah masuk ke RPJMD 2017 juga ya oleh Pak Ridwan Kamil. Jadi menanggapi betul, memang saya ingat betul nih teman-teman Wahli memang sudah dari tahun-tahun dulu kan. master plan. Saya juga setuju begitu ya. Karena kami juga kan eksekutor PD kebersihan juga, tetap plannernya itu ada di wilayah di Pemkot. Nah, sekarang bersyukurnya memang dengan adanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini sangat terbantu. Jadi kalau dulu BPLH ya, BPLH itu urusannya banyak begitu. Baik, jadi kita tahan terlebih dahulu Baik, ya, silakan. terkait dengan DLHK dan juga PD kebersihan ini yang memang perannya juga masih perlu ditegaskan kembali. Kita akan kembali berbincang setelah jeda berikut ini.